Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4224-4225. Tuan Pulau Ouyang, aku serahkan orang ini padamu. Dev menyerahkan Quincy Wang kepada Solomon Ouyang. Lagi pula, ada banyak murid dari Pulau Dewa Pengobatan yang tewas oleh sekte penghancur surga ini, dan Solomon baru saja berperang dengan Quincy. Rekan Taoist Chen, terima kasih banyak. Pulau Dewa Pengobatanku menjadi seperti ini sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membalas budimu. Kata Solomon dengan sedikit malu. Tuan Pulau Ouyang, demi semua alkemis di dunia surga dan manusia, kamu tidak ragu-ragu untuk melawan sekte penghancur surga sendirian. Apa yang aku lakukan ini bukanlah apa-apa. Dev menghibur Solomon, lalu melihat ke laut dan menemukan bahwa perahu roh Teosu dan yang lainnya telah lama menghilang. Dia terkejut dan berkata, di mana Theo dan orang-orang itu? Sialan, mereka telah kabur, sayang sekali tadi tidak ada yang memperhatikan. Ketika Wilder Chen melihat ini, dia segera berkata dengan cemas. Mereka tidak akan bisa lari jauh, ayo kita kejar mereka secepatnya. Kata Yorat Zen. Ya, ayo cepat kejar. Gideon Zhou juga menyuruhnya mengejar dengan cepat. Tuan Pulau Ouyang, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Kita akan berkumpul di konferensi alkimia tahun depan. Dev menangkupkan tangannya ke arah Solomon dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu, rekan Taoist Chen. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak pergi, Quincy berkata, Dev, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu gambar pada pedang raksasaku yang menekan mantra berdarahku? Katakan padaku, agar aku bisa beristirahat dengan tenang meski aku mati. Oke, izinkan aku memberitahumu, apa yang aku gambar saat itu adalah pola ilahi. Dev berkata perlahan. Pola ilahi. Quincy terkejut, matanya melebar karena tidak percaya di wajahnya, dan setelah sekian lama dia bergumam pada dirinya sendiri, pola ilahi, ternyata itu adalah pola ilahi. Sepertinya aku tidak kalah secara tidak adil. Solomon dan yang lainnya tidak tahu apa itu pola ilahi, tetapi menilai dari penampilan Quincy, pola ilahi itu pasti sangat kuat. Dev dan yang lainnya mengemudikan perahu roh untuk mengejar Theo dan yang lainnya, sementara Solomon membawa Quincy dan murid Pulau Dewa Pengobatan yang tersisa kembali ke Pulau Dewa Pengobatan. Presiden Su, mereka mengejar. Kita harus segera mempercepat. Meskipun kita melarikan diri ke wilayah barat, orang-orang itu tidak akan bisa melepaskan kita. Lowen Bao sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar saat melihat Dev dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu roh untuk mengejar. Tentu saja Theo juga tahu bahwa meskipun mereka tiba di wilayah barat, Wilder dan Dev tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Cara terbaik saat ini adalah melenyapkan Dev dan yang lainnya di lautan luas. Hanya saja orang-orang ini sama sekali bukan lawan Dev. Bahkan sekte penghancur surga dihancurkan dan Quincy ditangkap. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Oke, berhentilah bicara, aku tahu, kamu berkicau di telingaku, kamu sangat menyebalkan. Theo memelototi Lowen. Dia tahu segalanya, tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Presiden Su, jika kita tidak pergi ke wilayah barat sekarang, kita mungkin masih punya cara untuk membunuh orang-orang di belakang kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit putih berjalan ke arah Theo dan Lowen. Theo dan Lowen sama-sama memandang alkemis tua itu dan sedikit mengernyit. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenal orang ini. Kali ini, meskipun Asosiasi Alkemis Wilayah Barat, keluarga Bao, dan keluarga Diao adalah pemimpinnya, dan ada alkemis lain yang bergabung dengan mereka. Hanya saja kekuatan para alkemis ini relatif lemah, sehingga tidak banyak berbicara. Alkemis tua seperti itu adalah seorang kultivator lepas, dan dia bergabung dengan Theo dan yang lainnya untuk mendapatkan beberapa manfaat, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Siapa kamu? Theo sedikit mengernyit. Presiden Su, namaku Flavian Feng, dan aku adalah anggota keluarga Feng di wilayah tengah. Aku belajar menjadi alkemis karena aku suka memurnikan ramuan sejak aku masih kecil. Dan aku sudah sering berkeliaran di laut di wilayah barat ini, jadi aku cukup mengenalnya. Kata Flavian. Kamu dari wilayah tengah, apakah kamu datang ke wilayah barat untuk jalan-jalan? Lowen bertanya. Wilayah barat adalah tempat dengan alkemis terbanyak dan keluarga alkemis terbanyak di seluruh dunia surga dan manusia.
Selain itu, kota Yongle di wilayah barat adalah lokasi asosiasi alkemis wilayah barat, dan juga tempat diadakannya konferensi alkimia. Karena aku yang tidak memiliki guru, aku hanya bisa mempelajari alkimia secara diam-diam di sini. Kota Yongle dekat dengan laut, jadi aku sangat akrab dengan laut ini, dan aku telah mengunjungi Pulau Dewa Pengobatan berkali-kali. Flavian menjelaskan. Ketika Theo mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk. Flavian, yang keluarganya bukan dari keluarga alkemis, memang sangat sulit baginya untuk menjadi seorang alkemis dan belajar alkimia sendiri. Dia hanya dapat mengandalkan belajar mandiri dan mencuri keterampilan orang lain, tetapi di kota Yongle dia dapat berkomunikasi dengan banyak alkemis dan berkembang dengan cepat. Kamu baru saja bilang bahwa kamu bisa membunuh orang-orang yang mengejar di belakang kita. Bagaimana caranya? Theo bertanya. Presiden Su mungkin tidak tahu sesuatu. Kita tidak perlu kembali ke wilayah barat sekarang. Sebaliknya, kita berbalik dan menuju ke wilayah selatan. Sekitar 1 jam atau lebih, kita akan memasuki wilayah lautan badai. Dan badai sering bertiup di tempat itu. Kudengar badai itu berasal dari binatang raksasa jauh di bawah laut. Akan ada badai pada tanggal tertentu setiap tahun. Selama kita memimpin orang-orang di belakang kita ke lautan badai, kita bisa menggunakan badai itu untuk membunuh mereka. Dan biarkan mereka tenggelam ke dasar laut untuk menjadi makanan monster itu. Kata Flavian. Kalau begitu, bukankah kita akan menghadapi badai dan menjadi makanan monster juga? Lowen bertanya dengan bingung. Tuan Bao, jangan khawatir. Aku paham dengan jalur badai. Aku akan menghindari badai sebelum badai itu datang. Sekarang kita hanya punya cara ini. Jika kita melanjutkan ke wilayah barat, kita mungkin tidak akan melihat daratan dan akan segera disusul oleh mereka. Flavian menjelaskan. Lowen terdiam karena dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Flavian ini. Setelah Theo berpikir sejenak, dia segera berkata dengan keras, putar kemudi dan menuju ke selatan. Theo memutuskan untuk mempercayai Flavian sekali saja, bagaimanapun juga, apa yang dia katakan itu benar. Selain metode ini, Theo tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan hidupnya. Perahu roh kemudian mengubah arahnya, dan didorong oleh kekuatan spiritual dari banyak alkemis. Perahu dengan cepat berlayar menuju kejauhan. Dengan cara ini, mereka akan semakin jauh dari daratan. Melihat Theo dan yang lainnya tiba-tiba berubah arah, Dev dan yang lainnya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa Theo dan orang-orang itu mengubah arah mereka? Bukankah mereka ingin kembali ke wilayah barat? Wilder berkata dengan bingung. Apakah orang ini melihat bahwa kita akan mengejar dan mengetahui bahwa kita tidak akan melepaskannya meskipun mereka melarikan diri ke wilayah barat, jadi dia berencana untuk melarikan diri ke tempat lain? Kata Yorat. Apa yang dia lakukan dengan melarikan diri ke arah sana? Arah itu sepertinya ke arah selatan. Ada lautan luas dan tidak ada daratan di sana. Aku khawatir bahkan tidak ada pulau. Gideon berkata dengan sangat bingung. Dev mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Theo dan orang-orangnya ini. Mungkin aku tahu apa yang ingin mereka lakukan. Saat ini, Avery Zong berbicara. Senior Zong, apakah kamu mengetahuinya? Dev memandang Avery. Mereka seharusnya menuju ke lautan badai. Di perahu roh mereka pasti ada seseorang yang telah berkeliaran di sini sepanjang tahun. Kata Avery. Lautan badai. Semua orang tercengang. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang wilayah laut seperti itu selama bertahun-tahun? Yorat bertanya. Lautan badai ini tidak mengamuk setiap saat, tapi terjadi pada waktu-waktu tertentu. Aku tidak tahu waktu spesifiknya. Tetapi aku mendengar dari orang lain bahwa badai ini sangat menakutkan, dan terdapat monster yang cukup menakutkan di daerah itu. Aku pikir Theo pasti akan membawa kita ke wilayah lautan badai, dan kemudian menyebabkan kita menghadapi badai dan semuanya terjatuh ke lautan. Orang itu sangat kejam. Avery menjelaskan. Bersambung.